Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Gifari Kautsar dari Prodi TICK. Ingin membahas tentang ruang lingkup pracetak bab 1. Oke. Yang pertama ada alur kerja pracetak. Pracetak merupakan tahap awal proses eh, tahap awal proses cetak yang dimulai dari input data, file siap cetak, sedangkan untuk output seperti film, plat, dan proof, alur kerja pracetak merupakan urutan dari proses data atau dokumen hingga menghasilkan keluaran seperti final artwork, film, dan acuan cetak. Bisa disebut plat. Tipe alur kerja pracetak digital. Yang pertama ada alur kerja tipe 1. Tipe 1 merupakan alur kerja pracetak yang menggunakan komputer to film atau CTF untuk output film. Data tersebut diolah hingga menjadi file final artwork oleh bagian desktop publishing atau yang bisa disebut DTP. File sudah ready dapat langsung dikirim ke komputer RIP untuk diproses ke mesin CTF agar menghasilkan film separasi. RAP pada CTF menghasilkan file 1 bit TIFF. File 1 bit TIFF adalah file hitam putih hasil separasi gambar atau satu channel per file. Pada proses penyinaran plat menggunakan mesin plat exposure, sedangkan proses pengembangan menggunakan mesin plat prosesor. Output akhir pada alur kerja tipe 1 adalah proof dan plat siap pakai. Proof hanya satu lembar, sedangkan plat 4 lembar yang terdiri cyan, magenta, yellow, dan black atau yang biasa disebut dengan CMYK. Selanjutnya, alur kerja tipe 2 memiliki output akhir berupa proof dan plat siap pakai. Mesin yang digunakan adalah digital proofing untuk menghasilkan proof, sedangkan untuk menghasilkan plat menggunakan mesin computer to plate. Pada alur kerja tipe ini tidak terdapat proses pembuatan film karena pada penggunaan mesin CTP langsung menghasilkan plat siap pakai tanpa proses pembuatan film. Mesin CTP ini dikenal dengan istilah mesin plat setter. Alur kerja tipe 3 merupakan alur kerja versi lengkap dalam alur kerja pracetak digital. Outputnya dapat berupa kombinasi proof, file, plat siap pakai. Berikutnya ada desain grafis. Selain menghasilkan final artwork, film, dan plat, bidang kerja pracetak juga ada menangani jasa desain grafis atas permintaan pelanggan. Apabila hasil rancangan sudah disetujui dari pelanggan tersebut, maka hasil rancangan akan dijadikan final artwork. Ada dua pokok yang harus diperhatikan dalam desain grafis. Elemen desain grafis. Sebuah desain yang bagus terdapat beberapa elemen. Elemen antara lain adalah yang pertama ada garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan memanjang kedua arah sehingga tergambar sebuah garis. Yang kedua ada bentuk. Bentuk adalah seperangkat garis yang dilipatkan berdekatan. Bentuk itu objek dimensi yang memiliki diameter, lebar, dan tinggi. Yang memiliki tiga sifat, yaitu simbol, huruf, dan bentuk nyata. Berikutnya ada tekstur. Tekstur adalah sebuah objek yang dapat diraba dan dilihat. Tekstur bisa juga dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Keempat ada ruang. Ruang adalah jarak yang memisahkan antar sesuatu, biasanya digunakan untuk memisahkan atau menyatukan antar layout. 5 ada ukuran. Ukuran adalah besar atau kecilnya suatu hal atau objek. Ukuran dapat menciptakan kontras dan penekanan sehingga orang tahu sisi menarik dari desain tersebut. 6 ada layout, adalah suatu rancangan dari sebuah elemen yang berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga membentuk sebuah nilai. Ketujuh, ada warna. Warna adalah kesan yang diperoleh dari mata yang dipantulkan oleh benda-benda atau juga bisa bagian dari cahaya yang dapat diteruskan atau dipantulkan. Warna dibagi ke dalam dua jenis, yaitu RGB dan CMYK. Dan kita ada prinsip-prinsip desain grafis. Pertama dari keseimbangan, adalah komponen-komponen desain yang tidak berat sebelah. Desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, dan gambar sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Ada dua jenis keseimbangan, yaitu kesimetris dan asimetris. Yang kedua ada kesatuan. Kesatuan adalah konsistensi atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Kesatuan digunakan membantu semua elemen menjadi kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat serta saling mengikat. Berikutnya ada dominasi. Dominasi adalah sifat unggul yang menjadikan suatu unsur sebagai pusat perhatian. Yang keempat ada irama. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus dengan bentuk unsur-unsur rupa. Yang kelima ada proporsi. Proporsi adalah memperoleh keserasian dalam sebuah karya desain.
dan proporsi memerlukan perbandingan-perbandingan yang tepat guna menghasilkan desain yang serasi. Selanjutnya ada setting artwork. Setting artwork sangat penting dalam cetak dan desain grafis. Setting artwork adalah penyusunan teks dengan jenis huruf, besar huruf, jarak antar baris. Ada beberapa hal pokok yang harus dipahami dalam setting artwork. Jenis huruf ada 5, yaitu huruf tak berkait. Huruf yang tidak memiliki kait pada ujung bagian huruf. Contohnya seperti Arial, Tahoma, dan lainnya. Ada huruf berkait, jenis huruf yang memiliki kait pada ujung huruf. Contohnya seperti Times Roman dan Garamond. Huruf tulis, huruf yang bentuknya seperti tulisan tegak bersambung. Contohnya seperti Brush Script, Comic Sans, dan lainnya. Ada juga huruf dekoratif, huruf yang dikembangkan dari bentuk yang sudah ada, namun ditambahkan hiasan. Yang kelima, ada huruf monospace atau huruf yang secara horizontal ukurannya melintang. Huruf yang karakternya sama luasnya, contohnya seperti OCR atau Kurir dan Lucida Konsol dan lainnya. Selanjutnya ada parameter layout. Beberapa parameter layout yang biasa digunakan ada font, size, tipe style, dan alignment. Berikutnya adalah leading. Komputer to film, dan komputer to play. Secara garis besar, terdapat 3 jenis mekanisme yang digunakan dalam CTF dan CTP untuk menghasilkan plat yang digunakan dalam cetak offset, yaitu internal drum dan external drum. Yang pertama ada penggunaan external drum dalam CTF. Plat yang akan diberi image diletakkan di luar drum. Plat diletakkan melingkar mengelilingi sebuah silinder yang berputar serta terdapat beberapa sumber laser yang ditembakkan tegak lurus terhadap bidang permukaan silinder. Sumber laser bergerak tegak lurus dengan bidang putar silinder. Yang kedua ada penggunaan internal drum dalam CTF. Plat akan diberi image dan diletakkan di sebuah silinder. Sumber laser diletakkan di dalam silinder yang bergerak searah sumbu silinder. Pada sumber laser terdapat ada cermin yang mampu berotasi untuk memantulkan sinar laser ke bidang permukaan plat dari sumbu silinder. Ada penggunaan flat bed design. Sinar laser dipantulkan oleh cermin poligon, namun terdapat kelemahan pada prinsip kerja image setter, yaitu sinar laser yang jatuhnya di ujung plat akan distorsi. Namun, image setter sangat cocok digunakan pada produksi koran yang menggunakan kecepatan. Berikutnya ada proofing. Proofing adalah cetak coba artwork dalam jumlah sedikit pada digital printer untuk memastikan bahwa desain tersebut layak cetak. Ada perangkat digital input. Berikut ada beberapa perangkat digital input. Yang pertama ada monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras sebagai output data secara garis besar, secara grafis, dan berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sebuah komputer. Berikut jenis-jenis monitor. Yang pertama ada CRT. CRT adalah monitor yang menggunakan media tabung sinar katoda, sehingga monitor ini biasa disebut dengan monitor tabung. Yang kedua ada monitor LCD. LCD cara kerjanya adalah dengan memancarkan sinar melalui kristal cair yang dipancarkan secara elektrik, kemudian kemudian membentuk panel-panel kecil yang datar. Selanjutnya ada monitor LED. LED memiliki bentuk seperti monitor LCD, namun lebih ramping. Monitor LED memunculkan layar menggunakan backlight. Kemudian ada monitor plasma. Monitor plasma gabungan antara CRT dan LCD. Hal ini membuat ketipisan monitor plasma menyerupai monitor LCD. Kemudian ada CD atau DVD-ROM. DVD-ROM merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi membaca data dari CD atau DVD-ROM ke dalam CD atau DVD. Flash disk. Flash disk adalah tempat penyimpanan data yang dihubungkan dengan port USB. Flash disk mempunyai beberapa ukuran, ada yang 2GB, 4GB, 8GB, dan seterusnya. Berikutnya ada scanner. Scanner adalah salah satu bagian perangkat digital input yang berfungsi menduplikat suatu objek menggunakan sensor cahaya ke dalam bentuk digital. Scanner memiliki jenis-jenis material yang akan dipindai. Di bawah ini merupakan 2 jenis scanner yang biasa digunakan dalam industri percetakan. Yang pertama ada drum scanner. Drum scanner merupakan scanner yang memiliki bentuk seperti drum atau tabung. Scanner ini mampu menghasilkan resolusi gambar yang sangat tajam, mencapai 24.000 pixel per inch. Berikutnya ada flatbed scanner. Flatbed scanner merupakan scanner yang bentuknya rata dan datar. Scanner ini yang paling banyak digunakan karena memiliki ukuran yang kecil serta cocok dengan beberapa kertas standar.
Scanner ini memakai teknologi CCD atau Charge Pulp Device untuk memindai dokumen, dan ada digital kamera. Digital kamera merupakan perangkat input untuk menangkap gambar atau suatu objek secara digital. Semakin besar ukuran objek pada hasil cetak, tentu membutuhkan resolusi yang besar dari kamera yang digunakan. Sekian presentasi dari saya tentang ruang lingkup pracetak. Mohon maaf jika kecepatan karena saya sudah membuat video yang pertama kecepatan, kelamaan durasinya dan tidak bisa diupload ke YouTube. Untuk ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.